Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Budi Utomo dari NPM 22411021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep penilaian kinerja. Nah, kita akan membahas satu persatu. Mari disimak. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses evaluasi dan pengukuran hasil kerja seseorang atau suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan target setelah ditetapkan. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk mengukur sejauh mana individu, tim, atau organisasi telah mencapai hasil yang diinginkan, sejalan dengan visi misi dan tujuan telah ditetapkan. Penilaian kinerja dapat dilakukan secara metode seperti evaluasi atas langsung, penilaian sendiri, penilaian oleh rekan kerja, dan penilaian oleh klien atau pelanggan. Penting untuk menciptakan proses penilaian kinerja yang adil, transparan, dan objektif agar dapat memberikan hasil yang akurat dan memperdayakan karyawan untuk terus meningkatkan kinerja. Tujuan penilaian kinerja untuk mengukur kinerja individu, memberikan feedback, motivasi karyawan, dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan. Penilaian kinerja memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting untuk menghasilkan keberhasilan dan pengembangan individu, tim, organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penilaian kinerja. Yang pertama, evaluasi prestasi. Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk mengevaluasi prestasi individu atau kelompok kerja. Dengan cara ini, organisasi dapat menilai sejauh mana karyawan atau tim mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Kedua, pengembangan sumber daya manusia. Penilaian kinerja merupakan alat penting untuk merencanakan pengembangan sumber daya manusia. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan karyawan, organisasi dapat menyusun program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan keterampilan pengetahuan mereka. Yang ketiga, umpan balik dan peningkatan kinerja. Memberikan umpan balik konstruktif kepada individu atau tim adalah tujuan lain dari penilaian kinerja. Dengan mengetahui area dan di mana karyawan telah berhasil dapat meningkatkan kinerja mereka. Mereka dapat fokus pada pengembangan poin-poin tersebut. Tujuan penilaian kinerja bervariasi tergantung pada kebijakan dan kebutuhan organisasi. Namun pada umumnya penilaian kinerja dirancang untuk mencapai kombinasi dari tujuan tersebut untuk mendukung pertumbuhan dan penghasilan organisasi serta pengembangan individu. Dan metode penilaian kinerja ada penilaian kinerja yang dapat digunakan seperti metode skala tertentu, metode peringkat, metode pengisian, jurnal harian, dan metode penilaian 360 derajat. Ada beberapa metode penilaian yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi prestasi karyawan. Pemilihan metode tergantung pada kebutuhan organisasi, jenis pekerjaan, dan sifat pekerjaan. Berikut adalah beberapa metode kinerja yang umum digunakan. Yang pertama, penilaian oleh atasan langsung. Metode ini melibatkan evaluasi kinerja oleh atasan langsung atau atasan seorang karyawan. Atasan memberikan umpan balik tentang pencapaian tujuan, kualitas kerja, inisiatif, dan perilaku karyawan. Penilaian oleh rekan kerja. Dalam penilaian ini, karyawan dinilai oleh rekan-rekan kerja mereka. Metode ini membantu dalam mengukur bagaimana karyawan berinteraksi dan bekerja sama dengan anggota lainnya. Selanjutnya, penilaian oleh bawahan. Beberapa organisasi juga menggunakan penilaian oleh bawahan alat untuk mengevaluasi kerja mereka. Ini dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang kemampuan kepemimpinan dan manajemen. Selanjutnya ada metode 360 degree feedback. Metode ini mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan karyawan itu sendiri. Ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja seseorang. Organisasi seringkali menggunakan kombinasi dari beberapa metode penilaian kinerja untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap dan akurat tentang kinerja karyawan. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi, serta memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara adil dan objektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan unsur dari karyawan itu sendiri, manajemen, dan lingkungan kerja. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kinerja. Yang pertama, komunikasi yang efektif.
Komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan sangat penting untuk mempengaruhi penilaian kinerja. Kualitas pekerjaan yang tinggi akan meningkatkan penilaian kinerja seseorang. Yang ketiga, kolaborasi tim. Kemampuan seseorang dalam bekerja dalam tim mencapai target bersama juga berkontribusi pada penilaian kinerja. Penting untuk memahami bahwa penilaian kinerja adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, organisasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk memastikan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara adil, objektif, dan efektif. Keuntungan dan kelemahan penilaian kinerja. Penilaian kinerja memiliki keuntungan dan kelemahan tertentu. Memahami baik keuntungan maupun kelemahan ini penting untuk merancang dan mengimplementasikan sistem penilaian yang efektif dan adil. Berikut adalah beberapa keuntungan dan kelemahan penilaian kinerja. Keuntungan penilaian kinerja: pengembangan sumber daya manusia. Keuntungan penyediaan informasi yang diperlukan untuk merancang program pelatihan dan pengembangan karyawan. Umpan balik untuk peningkatan. Keuntungan: memberikan umpan balik yang dapat membantu karyawan meningkatkan kinerja mereka melalui identifikasi kekuatan dan area pengembangan. Pengambilan keputusan manajemen. Keuntungan memberikan dasar untuk mengambil keputusan manajemen termasuk kebijakan, pengkajian, promosi, dan pengembangan karir. Kelemahan penilaian kinerja: objektivitas dan bias. Kelemahan: rentan terhadap subjektivitas dan bias, terutama jika penilaiannya dilakukan tanpa panduan yang jelas atau terganggu oleh faktor-faktor pribadi. Ketakutan dan stres karyawan. Proses penilaian dapat menimbulkan ketakutan dan stres pada karyawan, terutama jika mereka merasa hasilnya dapat mempengaruhi pekerjaan atau karir mereka. Ketidakpastian. Karyawan mungkin tidak selalu memahami kriteria dan tujuan penilaian. Menciptakan kepastian dan ketidakpuasan. Penting untuk mencatat bahwa keberhasilan penilaian kinerja tergantung pada desain yang baik, komunikasi yang efektif, dan implementasi yang adil. Mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan yang mungkin muncul dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan proses penilaian kinerja. Tantangan implementasi penilaian kinerja dapat dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa proses tersebut efektif dan dapat diterima oleh semua pihak terkait. Berikut beberapa tantangan umum dalam implementasi penilaian kinerja. Yang pertama, subjektivitas dan bias. Penilaian kinerja rentan terhadap subjektivitas dan bias dari pihak penilai. Hal ini dapat merugikan karyawan yang tidak mendapatkan penilaian yang adil dan objektif. Solusinya, menyediakan pedoman dan pelatihan kepada penilai untuk minimalkan subjektivitas dan bias. Penggunaan metode penilaian yang objektif dan terukur juga dapat membantu ketidakpastian dan kekhawatiran karyawan. Karyawan mungkin merasa tidak pasti tentang kriteria penilaian dan dampaknya pada pekerjaan atau karir mereka. Ini dapat menciptakan kekhawatiran dan ketidakpuasan. Solusinya, komunikasi yang jelas dan terbuka tentang tujuan, kriteria, konsekuensi penilaian, dan mengurangi ketidakpastian. Melibatkan karyawan dalam proses penilaian dan memberikan umpan balik yang konstruktif juga penting. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian yang cermat dan dari manajemen, kebijakan yang jelas, dan komunikasi yang efektif dengan seluruh anggota organisasi. Dengan demikian, implementasi penilaian dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan karyawan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah alat penting untuk mengukur dan mengelola kinerja individu dalam organisasi. Dengan memahami konsep penilaian kinerja, kita dapat meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan bersama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di part selanjutnya.